Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin para hamba-hamba Allah, tak terasa kita berada di penghujung Ramadan, tepatnya 30 Ramadan 1444 Hijriah. Namun ada sesuatu yang sangat indah ketika kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan, menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Bahkan Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya kita disuruh oleh Allah memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ajaran kita, amalan yang sangat tertinggi adalah sholat. Kenapa? Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yangnya agama, bahkan nanti yang pertama sekali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Sholat puncak ibadah tertinggi itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jihad. Jihad juga puncak amalan tertinggi, juga dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada amalan lain yang luar biasa, takbirnya itu diterus perbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah amalan anugerah yang diberikan Allah di akhir Ramadan dengan orientasinya adalah Idul Fitri. Maka Idul Fitri adalah bagaimana kita mampu mengagungkan Allah. Hanya Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar. Kita hanya hamba Allah yang tiada ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita perbanyak takbir? Kita lihat dalam Quran Al-Baqarah 185 di akhir ayatnya, walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kenapa kita perbanyak takbir? Karena selama Ramadan kita diberikan dua anugerah yang luar biasa. Yang pertama, ala ma ahadukum. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan petunjuk atau hidayah. Hidayah seperti apa? Dulu sebelum kita masuk Ramadan kita rasanya berat untuk baca Quran. Tapi ketika Ramadan gak pernah diperintah oleh Allah kita baca Al-Quran. Bahkan kita hafal, kita laksanakan Quran berjuz-juz kita baca. Dulu sebelum Ramadan kita tidak pernah beristighfar. Tapi setelah masuk Ramadan hampir setiap hari kita beristighfar. Dulu sebelum Ramadan kita tidak pernah barangkali sedekah atau infak atau memberikan harta kita di jalan Allah. Tapi ketika Ramadan kita tulis siapa yang akan dapat, berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa yatimnya. Itulah hidayah Allah, dan hidayah inilah yang menandakan bahwa kita sukses, kita berhasil dalam melaksanakan ibadah bulan puasa. Ketika hidayah ini diimplementasikan dalam 11 bulan. Dan cirinya kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin bertakwa kepada Allah. Ini luar biasa. Bahwa hidayah ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita ketika kita Idul Fitri, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah Idul Fitri, back to basic, kita kembali kepada awal.
kita tidak pernah baca Quran, kita tidak pernah berinfak, sedekah, kita tidak pernah jarang beristighfar, dipertanyakan takbirnya. Ada kemungkinan ternyata puasanya kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kemungkinan puasa kita hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Mata kita tidak pernah terjaga, lisan kita, tangan kita, hati kita tidak pernah puasa. Maka orang yang berhasil sukses puasanya, kita mendapatkan anugerah hidayah, yang hidayah ini diimplementasikan dalam 11 bulan. Yang kedua, dalam konteks 185 Al-Baqarah, wala'allakum tashkurun, kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ciri atau tanda hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah mata, telinga, hati, tangannya terjaga. Terjaga dari apa? Dari hal-hal yang memberikan dosa-dosa. Tangan kita terjaga, kita laksanakan tangan kita, mata kita, hati kita, kita implementasikan yang disesuaikan dengan syariat dan ajaran Allah. Maka kata Al-Ghazali, mata kita, tangan kita, hati kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang dapat merusak dosa. Mudah-mudahan sekelumit ini hal-hal yang dapat disampaikan. Besok yang kita merayakan Idul Fitri, kita bertakbirlah sebanyak-banyaknya. Itu ciri kita sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita berjumpa di Ramadan berikutnya, karena tidak ada jaminan dari Allah tentang umur kita. Mudah-mudahan kita merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih tahun depan kita akan berjumpa, bertemu kembali dengan tamu agung yang namanya Ramadan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk esok, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberkahan, berkahnya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.